Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Rahmadani dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sub-artikel yang berjudul A Comparative Analysis on Capitalist and Islamic Economic System. Nah, artikel ini bentuk awalnya adalah memakai bahasa Inggris, lalu saya resum menjadi bahasa Indonesia dengan judul Analisis Perbandingan Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Islam. Penulisnya sendiri adalah Maisam Salimi dari Sekolah Pasca Sarjana Manajemen Universitas Manajemen dan Sains Malaysia. Dalam artikel ini beliau memakai metode penelitian deskriptif. Nah, metode penelitian deskriptif bertujuan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual apa adanya pada saat penelitian tengah berlangsung. Nah, dalam artikel ini ada dua teori. Namun, memang pada dasarnya atau pada awalnya sistem ekonomi Islam dan sistem kapitalisme mempunyai banyak pro dan kontra. Namun saat ini tidak hanya manajer bisnis muslim tetapi juga eksekutif non-muslim sangat dianjurkan untuk memiliki pemahaman dasar tentang Islam. Dan melalui itu mereka tidak hanya memperluas cakrawala intelektual mereka tetapi juga diperlukan sebagai bisnis praktis. Jadi memang sistem ekonomi Islam itu juga sangat penting. Mereka perlu memahami Islam secara utuh dalam konteks sejarah dan lingkungan saat ini. Itu benar karena sejumlah alasan. Nah, alasan pertama itu adalah ekonomi yang tumbuh dan budaya politik saling bergantung di dunia. Selain itu juga semakin meningkatnya hubungan antara negara-negara muslim dan non-muslim secara dramatis meningkatkan pentingnya mengetahui sistem-sistem tersebut. Selain itu, sebagian besar sumber daya minyak dunia yang mana sangat penting bagi ekonomi barat ditempatkan dan dikendalikan oleh negara-negara muslim. Alasan yang kedua, boomingnya harga minyak di pertengahan 1970-an membuat banyak negara Arab dan muslim mengalami lonjakan besar dalam pendapatan nasional mereka. Itulah beberapa hal yang pro kontra. Nah, kita masuk dalam teori. Jadi teori dalam artikel ini ada dua. Teori yang pertama perkembangan sistem ekonomi Islam. Teori yang kedua karakteristik sistem ekonomi Islam versus karakteristik sistem kapitalisme. Nah, untuk teori pertama, perkembangan sistem ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam modern dimulai dengan pergantian abad ke-20. Namun, baru-baru ini ditemukan sebuah makalah berjudul Al-Mirsad fi Masail Al-Iqtisad oleh Abdul Qadir Al-Mijawi dan Umar Buraihimat. Ini menunjukkan sejarah perkembangan ekonomi Islam sudah ada sejak masa lalu. Setelah itu ada beberapa penelitian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam yang dimulai jauh kemudian pada tahun 1930-an, seperti memperkenalkan pemikiran ekonomi para sarjana muslim oleh Salih pada tahun 1933 dalam bahasa Arab yang berjudul Pemikiran Ekonomi Arab di abad ke-15. Lalu menyelidiki kontribusi peneliti muslim tentang ekonomi Islam yang tidak hanya untuk alasan bangga dengan warisan intelektual Islam,
tapi juga untuk mengetahui bagaimana mereka membuat solusi untuk masalah ekonomi mereka dan bagaimana mereka menghadapi masalah itu di zaman mereka sendiri. Oleh karena itu, sepanjang sejarah tidak diragukan lagi bahwa ada perkembangan yang terus-menerus dari sistem ekonomi Islam. Nah, kita memasuki teori yang kedua. Teori yang kedua, karakteristik sistem ekonomi Islam versus karakteristik sistem kapitalisme. Menurut pandangan Islam, manusia adalah wakil Tuhan di muka bumi dan memiliki kewenangan kepemilikan yang terbatas dalam hal produksi. Sedangkan dalam perspektif kapitalisme tidak ada batasan seperti itu. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat intervensi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi sehingga menjamin kesejahteraan warganya yang miskin. Bagaimanapun kemungkinannya, tidak ada dukungan seperti itu dari negara-negara ekonomi kapitalisme untuk warganya. Selain itu, beberapa spesifikasi khusus untuk sistem ekonomi Islam seperti penghapusan bunga, lembaga zakat, dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan yang adil, larangan penimbunan dan penekanan sirkulasi kekayaan, kepedulian terhadap kesejahteraan orang miskin yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme dibedakan dari perspektif lain karena adanya kepemilikan pribadi yang tidak terbatas atas alat-alat produksi, perdagangan, dan distribusi. Kebebasan ekonomi, motif keuntungan sebagai insentif untuk kegiatan produktif, pasar bebas dan persaingan, keberadaan monopoli, perbankan, dan lembaga bunga, kesenjangan yang lebar dalam distribusi kekayaan, eksploitasi ekonomi yang lemah oleh yang kuat, dan lain-lain. Nah, jadi bisa dipahami ya perbedaan dari kedua sistem tersebut. Dari artikel yang saya resum, ada beberapa artikel yang memang sangat bersangkutan dan juga keterangannya mungkin saling berkesinambungan. Artikel yang pertama yang berjudul Islamic Economy Can it be an alternative to socialist and capitalist? Artikel itu ditulis oleh Syed Mahfur Ahmad dan Abdullah Muhammad Zafed Raqib. Lalu artikel kedua yang berjudul Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis yang ditulis oleh Syamsul Effendi. Artikel yang ketiga yang berjudul Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam yang ditulis oleh Rahmat Gunawijaya. Nah, untuk resum artikel yang saya kerjakan tadi, saya beri judul Sistem Ekonomi Islam versus Sistem Ekonomi Kapitalis, yang mana tadi isinya perbedaan-perbedaan di antara kedua sistem tersebut. Sekian, saya mohon maaf atas kekurangan atau sesuatu yang memang keliru. Saya mohon maaf dan juga mungkin ini waktunya telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.